Ya, itu ya Kak saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi pemirsa, tapi mungkin saya akan sapa ini mewakili PDIP, Bang Ahmad Basarah sudah bergabung bersama saya di sini. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Basarah. Malam, Caca. Ya, ini sambil nanti kita akan banyak membahas. Mungkin sekarang saya ingin satu pertanyaan dulu. Ini pasti pertanyaan dari seluruh masyarakat Indonesia. Penunjukan atau pemilihan Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo sudah dapat restu juga tidak dari Presiden Jokowi? Karena tidak hadir di sini Bang Basarah, seperti apa? Iya, Caca, baik Pak Jokowi maupun Ibu Megawati Soekarno Putri adalah tokoh-tokoh bangsa yang tahu betul bagaimana sistem ketatanegaraan kita. Pak Jokowi sendiri bolak-balik mengatakan bahwa untuk urusan calon presiden, calon wakil presiden adalah wewenangnya partai politik. Dan Bu Mega juga sebagai seorang tokoh nasional sangat memegang teguh mana ranahnya ketua umum partai politik dan mana ranahnya presiden. Nah, di dalam kaitan itulah saya kira proses penentuan calon presiden saat Mas Ganjar diputuskan pada 21 April 2023 yang lalu ataupun pada saat memutuskan dan mendeklarasikan Profesor Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden Mas Ganjar Pranowo, semuanya berasal dari proses sistem ketatanegaraan itu. Nah, saya kira tidak ada persoalan terkait dengan posisi Pak Jokowi yang dibicarakan oleh sebagian kalangan yang sekarang ini sedang berada di luar negeri, sehingga beliau tidak bisa menghadiri secara langsung penetapan bakal calon wakil presiden Profesor Mahfud MD karena beliau sedang tugas kenegaraan di Saudi Arabia dan di Tiongkok. Begitu, Caca. Iya, ditahan dulu Bang Basara, nanti kita akan lebih banyak lagi menggali mengenai kenapa harus Mahfud MD, bagaimana kemudian hingga akhirnya pendekatan dari PDIP berhasil membuat Pak Mahfud mau masuk dalam kontestasi Pilpres 2024. Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya langsung saja saya akan tanya kepada Bang Basarah karena tadi masih satu pertanyaan ternyata ya sosok Jokowi dan juga Megawati pasti ya penting pemilihan Pak Mahfud sebagai sosok pendamping Ganjar. Tapi Bang Basarah ketika deklarasi Ganjar sebagai cawapres Jokowi hadir. Tapi ketika deklarasi Mahfud MD pendamping Ganjar Presiden Jokowi tidak hadir. Bang Basarah kenapa tidak tunggu ketika Presiden sampai ke Indonesia, tugasnya sudah selesai. Kenapa sekarang? Apa yang mau dikejar? Kenapa terburu-buru, Bang Basarah? Sebenarnya tidak ada yang buru-buru, Caca. Bagi PDI Perjuangan, tugas kenegaraan seorang presiden itu lebih penting daripada agenda kepartaian. Satu. Yang kedua, publik sama-sama mengetahui tugas kenegaraan yang sekarang ini sedang dilaksanakan oleh Pak Jokowi, yaitu kunjungan kenegaraan ke Tiongkok dan Saudi Arabia. Di sisi lain, pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden sudah dibuka sejak tanggal 19 Oktober besok dan waktunya hanya sampai tanggal 25 Oktober, singkat sekali begitu. Nah, oleh karena itu kami memisahkan antara agenda kenegaraan dan agenda kepartaian. Di sisi lain, kalau kaitannya dengan Profesor Mahfud MD, beliau tadi mengatakan sebagai Menko Polhukam, beliau sudah lapor kepada Wakil Presiden karena kebetulan Wakil Presiden sedang berada di Jakarta. Saya kira pada saatnya nanti Pak Mahfud MD juga akan lapor kepada Presiden Jokowi selaku atasannya. Saya kira tidak ada persoalan terkait dengan hal itu bagi PDI Perjuangan, Caca. Sarah, kalau begitu, image yang kemudian dipertanyakan oleh publik dengan tidak hadirnya Presiden Jokowi ini menandakan hubungan antara PDIP dengan Presiden Jokowi renggang. Bagaimana jawabannya? Saya kira itu kan persepsi publik. Bagi Ibu Megawati Soekarno Putri dan bagi PDI Perjuangan, sampai dengan detik ini merasa tidak pernah ada persoalan apapun dengan Pak Jokowi maupun keluarganya. Kami senantiasa mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai 9 tahun terakhir ini. Bahkan sejak era beliau menjadi wali kota, menjadi gubernur. Kami juga mengawal pemerintahannya Mas Gibran di kota Solo, mengawal pemerintahan Mas Bobi di kota Medan sampai dengan saat ini. Sehingga kami merasa tidak punya persoalan apapun dengan Pak Jokowi. Saya kira demikian posisi PDI Perjuangan, Caca. Sarah, ditahan dulu karena mewakili Partai Gerindra. Tampaknya saya sudah tersambung dengan Mas Habibur Rahman. Mas Habib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Mas Habib, bolehlah kemudian berikan komentarnya penunjukan Pak Mahfud sebagai pendamping Ganjar, mengingat Gerindra juga ini sudah masuk ke dalam bursa cawapres untuk Pak Prabowo. Tapi keduluran PDIP ini, bagaimana Mas Habib? Ya, tentu pertama kami mengucapkan selamat ya kepada PDI Perjuangan dan partai-partai pengusung pasangan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Nah, soal sosok Pak Mahfud, saya mengenal beliau ya, beliau orang baik ya dan orang kerja. Dulu 2014 saya pernah bekerja sama dengan beliau selaku ketua tim ses Prabowo Hatta. Ya, kami siap berkontestasi, siap berkompetisi dengan pasangan tersebut secara fair ya dalam suasana yang guyup, rukun, damai. Jadi soal kandidat bacawa presnya Pak Prabowo memang banyak sekali yang diusulkan masyarakat. Tadinya juga ada Pak Mahfud ini, namun nggak ada masalah karena masih banyak lagi juga kandidat-kandidat yang lain yang diajukan masyarakat yang saat ini sedang dibahas oleh para ketua umum partai politik untuk segera diputuskan dan diumumkan serta didaftarkan. Ya, ditahan dulu Mas Habib, sekarang saya sudah ada narasumber di studio TV One, Mas Khairul Umam sebagai pengamat politik kita. Selamat malam, assalamualaikum Mas Umam. Tapi mungkin saya ingin bertanya satu hal terlebih dahulu sebelum nanti saya akan menutup segmen ini. Kita akan membahas lebih banyak di segmen berikutnya. Bang Basara, kalau tadi Pak Jokowi tidak hadir dalam deklarasi hari ini, ya karena tugas lebih penting di atas segalanya. Tapi Gibran, kenapa tidak diundang? Tinggal naik pesawat ke Jakarta. Sesimpel itu, bagaimana Bang Basara? Tadi sudah dijelaskan Caca sama Mbak Puan ya, bahwa acara deklarasi bakal calon wakil presiden ini kan levelnya acara nasional. Sehingga pilar-pilar partai yang hadir itu adalah mewakili pengurus partai pada tingkat nasional. Maka yang hadir dari unsur partai itu hanya DPP partai, tentu mendampingi ketua umum, lalu tim pemenangan nasional, ketua umum dan para DPP partai politik lain dan perwakilan relawan. Memang tidak ada agenda kami untuk mengundang unsur pilar kepala daerah. Tak satu pun unsur kepala daerah diundang dalam acara deklarasi di gedung DPP partai. Kecuali mengundang mereka untuk hadir secara Zoom. Dan edaran itu sudah kami berikan kepada seluruh jajaran partai, termasuk tiga pilar partai yang ada di kepala daerah. Begitu. Kalau akhirnya Mas Gibran tidak hadir di Zoom meeting yang dibuka oleh DPP Partai dan diundang oleh DPP Partai, saya kira jawabannya mesti ditanya langsung kepada Mas Gibran, bukan kepada DPP Partai. Tapi kalau bicara undangan yang hadir secara offline di kantor DPP Partai, penjelasannya seperti yang dijelaskan oleh Ibu Puan itu tadi. Yang diundang hadir adalah unsur DPP Partai. Begitu Caca. Ditahan dulu Bang Basara, mungkin singkat saja dikomentari deklarasi hari ini, Mas Umam, apakah ini menunjukkan peta politik dan peta dukungan secara terang benderang ini per hari ini yang terjadi. Bagaimana Mas Umam? Ya, kalau kita cermati Mbak Caca, bagaimanapun juga ketidakhadiran Pak Jokowi atau upaya untuk mendeklarasikan Pak Ganjar dan Pak Mahfud di saat Pak Jokowi tidak sedang berada di Indonesia, saya pikir itu adalah sinyal yang kuat bahwa positioning PDIP saat ini menimbang variabel Jokowi ataupun tidak menimbang variabel Jokowi, PDIP tetap kukuh untuk mencapreskan Pak Ganjar dan sekarang dengan Pak Mahfud. Problemnya kemudian begini, ada satu statement saya pikir itu cukup kritis disampaikan oleh Mbak Puan tadi, tolong tanyakan juga kepada Pak Presiden, apakah masih tetap mendukung Pak Ganjar ataukah tidak? Saya juga ingin tahu. Dalam konteks politik, dalam tradisi Japanese leadership style, apa yang disampaikan Mbak Puan adalah sebuah pertanyaan besar. Dan itu mempertanyakan political positioning dari Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga ketika kemarin Pak Jokowi hadir di Rakernas Projo, kemudian memang di situ tidak ada deklarasi, tapi hanya dalam hitungan jam diikuti dengan deklarasi Projo kepada Pak Prabowo, itu adalah sebuah sinyal politik yang kuat, kode keras bahwa sel-sel kekuatan lingkaran politik Pak Jokowi memberikan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto. Nah, kalau misal kemudian
hal-hal seperti itu termasuk kemudian kemarin di Mahkamah Konstitusi tampaknya begitu mudah dibaca oleh PDIP bahwa positioning Pak Jokowi saat ini head to head dengan PDIP. Oke, ketika Mbak Puan bertanya kepada wartawan, wartawan kemudian bertanya balik, wah ternyata begitukah kondisi PDIP dan juga Presiden Jokowi? Dengan kondisi seperti itu, apa yang akan diambil oleh Partai Gerindra khususnya Pak Prabowo? Ya sudah, ambil saja Gibran atau seperti apa? Ataukah mungkin tokoh NU sama dengan dua pasang lainnya sesaat lagi?